Batam TV, inspirasi Kepri. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore pemirsa Batam TV dimanapun Anda berada saat ini. Bertemu kembali bersama saya Herman Asyari dalam program dialog khusus kita bersama Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Kota Batam. Dan kali ini kita akan mengangkat tema yang cukup menarik terkait peluang bisnis dari ramuan tradisional, khususnya obat-obatan dan minuman tradisional. Nah, untuk itu saat ini saya sudah berada bersama kedua narasumber. Yang pertama yang tak asing lagi, Bapak Henry Arulan SPD yang merupakan Kadis Koperasi dan Usaha Mikro Kota Batam. Pak Kadis, Pak Henry, gimana Pak kabarnya kesempatan kali ini Pak? Alhamdulillah sehat. Sehat ya Pak. Dan selalu dukung terus usaha mikro dan koperasi Kota Batam Pak ya. Inilah para pelaku usaha yang terus memberi support kepada kami dalam melaksanakan tugas yang berhubungan dengan pelaku usaha mikro yang ada di Kota Batam. Termasuk sekarang kita terjun langsung nih Pak ke lapangan ya, melihat usaha mikro, khususnya obat tradisional ya, ramuan tradisional Pak ya. Dan di samping Pak Henry ada Bapak Dedi Siswanto yang merupakan owner dari jamu tradisional Bu Erna. Langsung saja kita sapa. Pak Dedi, Pak Dedi, gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah, Pak. Jadi terima kasih udah menyiapkan tempat untuk kita hari ini syuting di sini Pak ya. Baik, nanti udah juga siap berbagi dengan pemirsa di rumah gimana bisnis jamu tradisional khususnya di Kota Batam ya Pak ya. Insyaallah Pak. Baik, baik misal kita akan mengangkat tema terkait peluang bisnis dari ramuan tradisional dan kita akan diskusi tentang bisnis dengan manfaat dari produk-produk ramuan tradisional khususnya di Kota Batam. Dan mungkin saya ke Pak Henry dulu Pak, dari dinas sendiri Pak. Sejauh ini Pak, gimana melihat peluang bisnis khususnya dari ramuan tradisional di Kota Batam? Kita tahu kan Kota Batam nih kalau misal kita bicara tradisional mungkin lahan kebunnya sempit atau apa seperti gimana, tapi ya apakah ada peluang Pak di situ? Untuk ramuan tradisional tadi Pak. Baik, terima kasih. Sebelumnya kita perkenalkan dulu lah. Iya. Ya, kita sapa pemirsa Batam TV yang mudah-mudahan acara ini dapat memberikan inspirasi bagi calon pelaku usaha muda yang bergerak di bidang minuman-minuman tradisional atau jamu ini. Jamu ya. Baik, kita sebenarnya bisa lihat kondisi saat ini ya memang masyarakat Kota Batam ini sudah mengenal obat-obat herbal. Jadi memang mereka sudah sedikit bergeser. Kalau yang selama ini mungkin minuman-minuman ataupun obat-obat modern sudah paham ini terkait dengan unsur-unsur kimia yang mungkin kita pun tidak tahu juga ya. Mungkin akan berpengaruh terhadap keamanan kesehatan. Makanya mereka sadar sekarang sudah berpindah ke herbal. Tapi sebenarnya kita juga tahu sebelumnya saat kita kecil-kecil juga kita mengenal adanya jamu gendong. Udah familiar ya Pak ya? Sudah familiar jamu gendong. Itu banyak mbak jamu yang membawa jamunya dengan digendong. Itu makanya dikenal dengan jamu gendong. Jamu gendong. Ya, pada saat itu kan mak-mak kita juga menikmati jamu. Tapi sekarang karena zaman juga sudah berubah, jadi sistem daripada pengelolaan, pemasaran daripada jamu-jamu tradisional ini sudah semakin juga berkembang ya kan. Mungkin sudah dalam bentuk minuman-minuman herbal seperti ini. Packagingnya juga berubah packagingnya juga sudah berubah dan sudah bisa dimasukkan ke tempat-tempat pemasaran modern sekarang ini seperti di mall dan lain sebagainya. Dan ini juga merupakan potensi yang bisa kita anggap tidak main-main nih, ya, karena ini juga merupakan
hasil produk yang bisa dinikmati masyarakat umum yang paham tentang obat-obat herbal atau jamu-jamu tradisional seperti apa fungsi dan keamanannya. Tapi ya mungkin kita juga harus memahami terkait dengan kualitas produk, keamanan produk, terkait dengan keamanan yang berhubungan dengan kesehatan. Jadi pengawasannya tetap ya Pak ya? Jadi itu yang menjadi perhatian bagi kita juga dalam melakukan produksi yang higienis. Ini mungkin yang dapat saya sampaikan awalnya lah. Tapi kalau kita melihat peluangnya di Kota Batam sendiri cukup besar Pak ya? Cukup besar. Cukup besar ya? Cukup besar ya. Dengan mungkin market Kota Batam juga yang sebagai kota wisata kan, jadi tamu-tamu dari luar juga banyak yang kesini Pak ya? Jadi pemirsa, peluang bisnis untuk ramuan tradisional khususnya minuman seperti ini, seperti kunyit asam sirih dari Bu Erna ini sudah masih cukup terbuka lebar peluangnya khususnya di Kota Batam. Nah, kita bicara langsung dengan ownernya nih. Ini Bapak Dedi Siswarto yang merupakan owner dari jamu tradisional Bu Erna. Pak, mungkin bisa diceritakan sedikit Pak, awal mulanya jamu Bu Erna ini ada di Kota Batam. Gimana sejarahnya? Sejarahnya Pak ya? Ya. Dulunya saya ini bekerja di perusahaan waktu itu Pak. Awalnya. Ya, awal ceritanya dulu Pak. Saya masih pelajarnya di perusahaan rumah tangga, kita kerja itu serabutan Pak. Awalnya. Ya. Ya, kita ada jualan, kita kerja di bangunan dan sebagainya kerja. Tadi merantau juga di Batam Pak. Merantau di Batam, saya sudah di Batam waktu itu. Okay. Saya menikah, saya kemari. Itu saya juga termasuk orang kerja keras Pak. Dia mau usaha apa jualan apa namanya kayak rongga sayur, usaha rias manten dan sebagainya. Masuk dia hobinya memang dagang. Yeah. Cuma untuk jamu ini kita belum mau mengawali Pak. Awalnya belum ya, belum Pak ya. Waktu itu masih muda jadi mungkin ada rasa malu untuk kita jual jamu gendong waktu itu. Tapi seiring berjalannya waktu, yang mana anak laki-laki saya yang besar sudah mau masuk sekolah, ini saya berpikir kayaknya biaya di Batam lumayan besar waktu itu untuk biaya sekolah anak waktu itu, belum mapan kehidupannya Pak. Jadi sementara dari orang tua sendiri, dan mertua saya memang dari dulu memang ini usahanya. Ini dari usaha keluarga jamu Pak ya. Makanya di sini kita namakan warisan turun temurun karena dari neneknya bahkan orang tuanya usahanya ini dulu Pak. Dari Bu Ernanya ini ya, dari keluarga Bu Erna. Istri saya Bu Erna. Baik. Jadi tahun 2000 lahir anak saya yang perempuan ini, tahun 2006, nah itulah saya mulai jamu ini. Jamu gendong. Itu awalnya gelasan Pak, awalnya gelasan. Dan seiring berkembangnya waktu, anak saya udah mulai besar, waktu itu mau pondok di Gontor. Jadi saya berpikir dia bisa di sana. Gimana kalau udah saya tinggalkan usaha, saya tinggalkan kerja, saya nggak kerja lagi ambil proyek, saya besarkan usaha jamu ini, kita buat sistem botolan. Itu dari tahun berapa Pak? Itu dari tahun sekitar 8 tahun yang lalu Pak. 8 tahun yang lalu. 2016 ya, 2016. Setelah kita ngawali. Awalnya dari keliling tadi, jualan keliling. Jadi dari 2006 itu keliling 10 tahun lah itu keliling istri saya. Saya kerja di luar, kerja ambil proyek, kerja freelance Pak ya. Jadi setelah 2016, nah kita berinovasi seperti ini. Dan sekarang skalanya udah, kalau kita bisa sebesar apa? 10 tahun, sampai sekarang masih berjalan, penjualan masih bagus, alhamdulillah. Rupanya minat jamu di Batam itu cukup banyak juga masyarakatnya. Pertama kita laku Pak, kita titip laku nggak nih, tapi awalnya Pak ya? Botol aja. Dulu awalnya itu ibu-ibu keliling, kita mungkin ibu-ibu itu kan banyak janda-janda juga, dia butuh pekerjaan, ya udah kita ambil persennya dari mereka. Artinya masyarakat sekitar sini juga Pak, dimanfaatkan? Batu Haji, di Batu Haji. Batam juga seluruh Batam. Jadi ada persennya berapa yang laku kembali ke kita. Itu ada sampai sekarang lah. Awalnya keliling, akhirnya ambil karyawan, akhirnya berkembang sampai sekarang Pak ya. Nah kalau sekarang ini mungkin kalau pemasarannya seperti apa Pak? Untuk pemasaran khusus? Pemasaran itu anggota tuh ada yang wilayah Batu Haji, ada wilayah Tiban, Batam Center, Nagoya, Rongsa, Yayu, mungkin hampir seluruh wilayah di Batam kita masuk. Selagi masih bisa jangkau sama marketing, kita masuk. Dan itu hitungannya kita sama marketing itu hitung persen. Ada persenan. Nah, jadi berapa lakunya hitung. Karena juga ini kalau tidak habis kembali kita juga. Kita ganti yang baru Pak. 2 hari sekali kita ganti. Saya ke Pak Andi lagi. Pak, gimana Bapak melihat
bisnis herbal ini Pak di Kota Batam ini. Mungkin sejauh ini dari dinas ini ada pelatihan khusus untuk ramuan herbal atau kedepannya bakal ada nih diklat atau pelatihan khusus ramuan herbal gitu Pak. Baik, terima kasih. Terkait dengan diklat-diklat yang berhubungan dengan ramuan herbal, ini memang ya terus terang kami belum berani melaksanakan itu dan belum pernah. Belum pernah. Tetapi yang terkait dengan bagaimana melakukan kemasan daripada produk-produk herbal tersebut, ini kita laksanakan. Ini salah satu contoh, saya bisa melihat bahwasanya ini Bu Erna, ini telah melaksanakan kegiatan yang kita laksanakan kemarin. Kita tunjukkan. Ya. Yang kita ini yang ada yang Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Pak ya? Iya, ini pelatihan kemasan produk UMKM. Jadi hasil daripada kemasan yang dibuat oleh Ibu Erna ini, Pak Dedi mungkin, ini terinspirasi dari terinspirasi dari diklat yang kita laksanakan. Kita lihat salah satu ini ekstrak jamu merah, ini kemasannya sudah cukup. Ini sudah bisa masuk ke pasar-pasar modern ini, ke mall-mall sudah bisa masuk. Packagingnya sudah bagus Pak ya? Packagingnya sudah bagus sekali. Jadi khusus untuk teknik mengelola minuman-minuman herbal memang kita belum pernah coba. Tapi ini merupakan bagian packaging juga bagian dari pelatihan Pak ya? Betul. Tetapi khusus untuk mengelola bagaimana menghasilkan jamu yang bagus ataupun mungkin minuman-minuman herbal yang berkualitas, kita memang belum punya tenaga ahli untuk itu di dalam memberikan diklat. Saya rasa seperti yang saya sampaikan oleh Pak Dedi tadi, bahwasanya memang ini merupakan usaha turunan. Jadi memang ilmunya sudah dapat dari keluarga, dari kakeknya. Jadi kita memang belum dapat ini. Dan kami sampaikan kepada pemirsa daripada Batam TV, kalau mungkin seandainya ada rencana di dalam usaha minuman-minuman herbal ini yang mungkin yang dapat diproduksi di Kota Batam berdasarkan ilmu dari nenek-nenek ataupun dari para orang tua dulu, kami sangat menyarankan untuk coba berusaha, kemudian berkoordinasi dengan PLUD. Kita Dinas Koperasi dan Usaha Mikro itu memiliki UPT, Pusat Layanan Usaha Terpadu. Jadi kita di sana memiliki tenaga konsultan yang dapat memberikan informasi-informasi bagaimana terkait dengan marketing, bagaimana yang berhubungan dengan packaging, membuat kemasan yang bagus sehingga tertarik pengguna ataupun konsumen untuk menggunakan ini. Ya. Kalau Pak Dedi sendiri yang sudah berkecimpung di ramuan tradisional ini Pak, mungkin tantangan terbesar yang sering dihadapi selama ini Pak dalam menjalankan bisnis ramuan tradisional nih di Kota Batam seperti apa? Kalau usaha jamu ini saya rasa tantangannya nggak banyak Pak ya. Karena kalau minuman jamu ini masyarakat Indonesia sudah cukup mengenal dari dulu, dari kecil. Itu berbeda dengan herbal yang baru ya, yang terbaru ini. Itu kita mengenalkan lagi. Tapi kalau ini dari kecil dulu sudah memang diajari minum jamu, apalagi Jawa itu biasanya Pak ya. Artinya brandingnya udah nggak susah Pak ya? Cuman kita tinggal mengenalkan, ini produk kita, jamu Bu Erna, itu aja sih. Jadi dengan sistem kita ini, yang penitipan di QXP ini, menurut saya ini sudah salah satu poin, kita sudah promosinya seluruh Batam. Nah, jadi itu salah satu kemudahan buat kita untuk memasarkannya. Memang ini butuh proses Pak, waktu itu Pak. Nggak segampang itu ya, kita beberapa bulan ke depan itu, bisa 4 bulan itu kita tuh masuk bisa jom. Tapi terus kita lakukan terus, kita nggak putus asa, dan alhamdulillah masyarakat mulai mengenal dan suka dengan produk kita. Sampai sekarang masih berjalan lancar. Nah, mungkin satu lagi Pak, ini kan kita tahu Kota Batam kota industri. Nah, kalau untuk mendapatkan bahan baku ini kan otomatis kan bumbu ya, bumbu tradisional kalau kita bilang. Itu gimana? Apa ada kesulitan nggak untuk mendapatkan bahan baku di Kota Batam Pak? Ya terkadang memang ada sekali sulit, tapi lebih apanya aman selama ini sih. Aman. Karena mungkin pas biasa bertemunya tahun baru ataupun lebaran, pasokan di Batam ini agak susah Pak. Karena mungkin ada seasonnya juga Pak ya. Petani di sana itu mungkin libur dulu atau bagaimana gitu. Jadi harganya mahal.
Inilah kita yang bingung ini, mahal kali gimana kita mau jualnya lagi, tapi kita harus produksi juga. Salah satu kendalanya seperti itu. Oh, berarti pasokan bahan baku Pak ya? Iya. Mungkin karena letak Batam juga jauh dari Pulau Jawa mungkin ya, pusat herbal gitu. Kita dari Medan. Atau sih. bahannya dari Medan? Dari Medan Pak ya? Oke. Kunyit jahe dari Medan. Baik, Pak Dedi, Pak Henry, kita tahan dulu bincang-bincang kita kali ini. Pemirsa jangan kemana-mana karena dialog khusus kita akan kembali setelah yang satu ini. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPPI ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Seri Satria Wijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Badan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, pemirsa Batam TV, terima kasih Anda masih bersama kami di dialog khusus peluang bisnis dari ramuan tradisional di Kota Batam. Dan kita masih bersama Pak Dedi dan juga Pak Henry. Kita lanjut lagi bincang-bincang kita di segmen kedua. Mungkin saya ke Pak
Henry dulu Pak. Pak Henry, ini kan kita tahu produk ramuan tradisional ini tidak lepas dari packaging Pak. Nah ini ada kontrol juga Pak dari dinas sendiri, khususnya mungkin packaging produk-produk yang berbahan baku herbal, seperti apa Pak? Gitu. Baik, kalau yang berkaitan dengan kontrol saya tidaklah, karena packaging ini kan bagaimana yang ditawarkan ini melalui kemasan yang dianggap menarik, yang bisa membuat para konsumen ini tertarik. Kalau soal kontrol itu selera daripada yang punya, ya kan. Tetapi yang berhubungan dengan higienis, kemudian tadi disampaikan oleh Pak Didi yang berhubungan dengan expirednya, dan ini merupakan bagian pada concern kita juga lah. Kita juga tidak dari Dinas Koperasi dan Usaha Mikro, tapi kita juga bekerja sama dengan Dinas Kesehatan yang berhubungan. Artinya berkolaborasi, Pak ya? Berkolaborasi dengan Dinas Kesehatan yang berhubungan dengan apa-apa yang dilakukan atau merupakan home industry ini, industri rumah tangga. Maka kalau saya lihat di packaging kemasan tadi, ini sudah melaksanakan diklat higienis yang berhubungan dengan industri rumah tangga. Artinya dengan packaging ini udah memenuhi standar Pak ya? Udah memenuhi standar. Karena saya lihat tadi di sini saya contoh, di sini ada PERT-nya. Jadi memang sudah memahami terkait dengan higienis daripada herbal ini. Ya mudah-mudahan ini juga akan berkembang. Kalau saya lihat di sini hanya kunyit, kemudian jahe merah. Kalau kita lihat dari belakang, itu ada temulawak dan lain sebagainya. Ya, mungkin Pak Dedi nanti bisa jelasin. Iya, ini mudah-mudahan terus berkembang supaya ya artinya itu produk Batam ini bisa lebih masuk ke pasaran-pasaran pasar-pasar modern. Saya rasa gitu, Pak Dedi sebenarnya. Baik, Pak Dedi mungkin bisa langsung nih Pak. Tahu dari produk dari jamu Bu Erna sendiri. Ini turunannya apa aja sekarang yang udah jadi gitu? Ya. Sebenarnya sebanyak macamnya ya. Minuman tradisional ini ada beras kencur. Beras kencur ini ya? Nah, ini nggak ada di sini ya. Ya. Ini kunyit asam semua. Kunyit asam, tapi variannya ada beras kencur ya? Baik. Ada beras kencur, ada temulawak, ada wedang jahe. Nah, ada juga sambiroto, itu yang pahit Pak. Iya. Cuman kalau untuk kita pemasaran yang di penelitian ini, kita khusus ini aja. Tapi kalau mereka ada yang pesan secara online itu kita buatkan. Kita buatkan yang kayak beras kencur, kayak yang temulawak itu kita buatkan. Tapi mungkin ada bisa pesan juga untuk keperluan tertentu Pak, misalnya untuk sakit tertentu gitu. Pesan jamunya khusus mungkin untuk kembung atau asam lambung seperti itu ada juga. Ada juga Pak ya. Ada, bisa pesan. Cuman jamu ini kalau menurut kami berbeda dengan obat Pak ya. Seperti kalau jamu ini kan minuman tradisional, minuman herbal. Jadi bisa diminum tuh waktu kita sehat. Kalau sakit ya kita minum obat gitu Pak. Minum obat ya. Jamu seperti itu. Jadi kasih jamu lebih mencegah Pak ya. Ini kan minuman yang telah dipercaya dari zaman nenek moyang dulu, minuman kunyit, jahe, temulawak itu memang ternyata sampai sekarang diakui, bahkan dunia sudah mengakui juga nih, seperti Jepang sudah mengakui kabarnya Pak ya. Nah kalau untuk mempertahankan kualitas, ini kan udah berjalan berapa tahun Pak? Itu dari Pak Edi sendiri, untuk mempertahankan kualitas jamu dari Bu Erna ini biasanya ngapain gitu? Nah, kita tuh kontrolnya seperti apa? Dengan takarannya kita nggak berubah, tetap rasa sama, setiap produksinya sama. Dan gitu kita menggunakan kunyit yang super, kunyit yang bagus Pak. Tidak kunyit yang kecil tidak, tapi kunyit yang bagus. Harganya memang sedikit mahal daripada kunyit yang bumbu itu beda. Itu menjaga apanya, dan itu dengan takaran-takaran yang nggak berubah. Itu aja sih Pak. Jadi tentang kemasan ini ada yang ini almond, ini dia kita kemasannya untuk di mall. Karena ada beberapa mall juga kita titipin di situ. Dan alhamdulillah di mall sendiri minatnya tuh lumayan. Banyak orang-orang, mungkin orang-orang kayak wisatawan itu dari Malaysia, Singapura itu banyak juga suka, bahkan ada langsung pesan ke kita tuh sering beberapa kali kita antar juga. Tapi kalau produk-produk seperti ini Pak, apa yang ini sering diikutkan ke pameran atau bazar juga gitu? Iya, sering. Sering juga. Jadi memang saya perhatikan pada saat kita melaksanakan kegiatan bazar ataupun expo, saya melihat ya jamu-jamu tradisional ini
ada ikut gitu. Memang kita ikutkan agar mereka dapat mempromosikan produk sekalian ya paling tidak meningkatkan pasaran daripada para pelaku usaha. Nah, kalau jamu tradisional Bu Erna ini sendiri Pak Edi, ini udah sampai pemasaran sampai kemana aja? Mungkin sering ikut pameran atau bazar juga di Kota Batam maupun di luar gitu. Seperti apa? Ya kalau yang ini khusus di Batam ya, di Batam. Nah, sekali memang ada kalau orang luar Batam, ya, Malaysia, Singapura pesan mereka bawa untuk jalan oleh-oleh. Tapi kalau ini udah ke Malaysia, Singapura yang pasarannya karena ini kan dia awet Pak dan lama yang ini yang merah ini. Tapi Pak Hendy, untuk produk-produk khusus ramuan tradisional ini ada standar khusus nggak dari dinas sendiri harus menggunakan teknologi ini atau seperti apa Pak? Gitu. Ya, yang berhubungan dengan jamu ini kan kita ke tempat Bu Erna ini kan kita membahas terkait sama jamu tradisional. Jadi memang kita setelah saya sampaikan tadi memang kita belum memahami terkait dengan bagaimana standarisasinya. Tapi memang para pelaku usaha sendiri yang betul-betul memahami. Tetapi yang berhubungan dengan kesehatan, mereka pasti sudah mengetahui itu, mempelajari itu. Karena mereka sudah dapat sertifikat SPPERT, ya kan surat produksi pangan, industri rumah tangga. Mereka sudah mengikuti diklat itu, sudah mendapat sertifikat, berarti mereka sudah dapat ilmu bagaimana mempertahankan ataupun meningkatkan kualitas tingkat higienis daripada minuman jamu yang mereka produksi. Nah, kalau kita bicara ini Pak Edi dan Pak Hendy, peluang bisnis untuk ramuan tradisional seperti jamu ini di Kota Batam sini, itu peluang pasarnya seperti apa Pak? Dari Pak Dedi dulu gitu. Ini apakah cukup menjanjikan apa enggak sih gitu di Kota Batam sendiri? Awalnya memang kita ragu sih, ini menjanjikan atau tidak. Tapi kita coba nggak putus asa. Kita coba karena jamu gendong ini walaupun bagaimana tetap laku. Tapi bagaimana kalau kita berkemasan ini apakah ada penjualan atau laku atau tidaknya, kita berusaha tuh betul beberapa bulan kita coba. Alhamdulillah ternyata minatnya cukup banyak Pak. Minatnya. Apalagi berbeda mungkin anak-anak ya, anak sekarang ini lebih suka minuman yang kekinian kayaknya. Kalau yang orang tua itu mereka cukup memahamin. Karena mungkin tadi itu karena jamu ini sudah menjadi mindset jamu sudah ada di otak. Maksudnya sama dari dulu mungkin Pak ya, dari zaman dulu sampai sekarang. Nah, kalau kita bicara skala produksi, mungkin dari awalnya segini, sekarang udah bisa mampu produksi berapa piece sehari gitu Pak? Gitu. Ya produksi kita ini tergantung marketing Pak. Kalau marketingnya banyak, kita produksinya banyak. Tapi rata-rata seperti apa? Sampai sekarang ini kita 500 sampai 600 botol per hari ya produksinya. Artinya cukup besar Pak ya? Cukup besar. Kalau kita bicara kurasi ini udah masuk skala apa nih Pak? Kalau untuk industri seperti ini Pak gitu. Baik, ini masih masuk kategori mikro. Tapi saya tidak tahu bagaimana. Mikro ini kan omsetnya lebih kurang 1 miliar per tahun. Tapi saya rasa sampai nih. Tapi kalau saya lihat dari hasil produk 500 per hari, kemudian dengan harga kalau saya lihat tadi 15.000 per botol. 500 per hari, kalau seandainya bisa terjual habis, itu kita hitung sendirilah. Itu 1 tahun itu mencapai 225 juta. Bukan 1 tahun, 1 bulan. Ya, kalau 500 per hari, ya kan kali 30 hari 1 bulan, kali 1 tahun. Ini omsetnya sudah di atas 1 miliar. Arti udah naik kelas ini bukan mikro, tetapi ini sudah kecil sepertinya. Sudah kecil. Tapi kalau saya lihat. Iya, bisa sambung Pak ya. Jadi itu produksinya, cuma kembalinya itu kadang yang kita nggak tahu. Nah, karena kita penitipannya ini kan di apa namanya di pagi Pak. Pas hujan pagi, ini penjualan kita yang ini. Oh, tergantung cuaca juga atau seperti apa Pak? Saya sambil tanya juga lah ke Pak Dedi. Ini kan tadi kan produksi sekitar 500 atau 600 botol rata-rata per hari. Itu kalau kita ambil rata-rata itu lepas terjual sampai lebih dari 50%, mungkin 60%, 70% per hari terjual, sisanya kembali kan masih bisa bisa 2 hari ini kan? Iya, bisa diratakan tuh 70%. 70%. Jadi sisanya kita buang Pak, kita kan produksi baru lagi. Itu untuk mempertahankan kualitas tadi Pak ya. Itu salah satu. Artinya yang sisa produksi yang nggak laku dibuang Pak ya.
hari ini misalnya kita produksi jual laku, untuk besok itu tidak bisa kita amankan, kita masuk entah freezer atau tempat pendingin, besok kita jual lagi, kadang bisa ya? Produksi baru lagi. Oh, produksi baru. Setiap hari kita produksi. Oh, iya. Berarti salah satu bentuk mempertahankan kualitas itu tetap produknya baru terus Pak ya, setiap hari ada gitu. Nah kalau untuk saya ke Pak Hendy dulu Pak, ini pemanfaatan sosial media sedikit, kita melihat peluang bisnis yang berkolaborasi dengan teknologi sosial media seperti saat ini. Itu gimana melihat peluangnya Pak? Ya memang saya itu membayangkan begini, jamu gendong itu pada saat mbak-mbak jamu gendong, itu kan pada saat yang mak kita atau istri kita lah, itu boleh dibilang berlangganan setiap pagi. Jamu gendong itu datang, ya kan? Jamu gendong datang ke rumah, menyampaikan kadang-kadang mbak jamu istri keluar. Ini menunjukkan tingkat keterikatan para masyarakat Kota Batam terhadap jamu itu sangat tinggi, apalagi yang paham dengan khasiatnya, ya kan? Berhubungan dengan digital, tadi Pak Dedi juga sudah menyampaikan bahwasanya kadang-kadang ada yang pesan melalui online ya. Ya artinya memang Pak Dedi sudah melakukan sistem pemasaran melalui online. Apakah melalui Facebook, apakah melalui IG, ataupun mungkin TikTok sekarang ini, ya artinya ini sudah dilakukan. Dan ini mungkin Pak Dedi sangat merasakan hasil daripada penjualan melalui online ini, saya rasa cukup meningkatkan daya jual daripada ini. Di samping memang tadi disampaikan pemasaran melalui orang ke orang, dititip di lapak-lapak tadi dia, lapak-lapak yang penjualan kue pagi-pagi itu, kita ketahui di Batam ini banyak sekali. Ya, tetapi juga melalui online yang Pak Dedi sampaikan tadi berjalan ya. Ada pesanan-pesanan tapi nggak banyak. Banyak ya. Tapi sudah menggunakan. Memanfaatkan teknologi digital. Ya, karena kita juga melaksanakan kegiatan-kegiatan diklat yang berhubungan dengan pemasaran secara online. Kita sering melakukan itu. Jadi Pak Dedi sendiri juga berarti sudah menggunakan sosial media juga untuk penjualan online Pak ya? Lebih ke marketing sih sebenarnya. Kalau kita sendiri lebih banyak fokus di produksi. Jadi jarang main itu. Kalau dulu kan ada marketing yang juga mereka jualan sambil masakan sendiri ke media sosial. Kalau kita bicara pekerja Pak, sejauh mana sih sudah bisa menggandeng, membuka tenaga kerja Pak ya, dengan bisnis seperti ini Pak gitu? Ya, alhamdulillah ya, kita tinggal di lingkungan yang mungkin umur ini Pak, masuk yang ekonomi di bawah ya, rata-rata ya. Baik juga yang melakukan pekerjaan, alhamdulillah kita bisa merangkul mereka untuk bekerja. Salah satunya ya membantulah produksi jamu ini. Ada sekitar 12 orang karyawan kita. Itu untuk bantu produksi aja Pak? Iya. Termasuk marketing juga? Iya, termasuk marketing. Karena marketing itu pasien juga. Itu udah cukup banyak ya Pak, kalau untuk usaha seperti ini Pak ya? Cukup. Ya, jadi merupakan salah satu kegiatan yang dilakukan Pak Dedi untuk mengurangi pengangguran di Kota Batam. Termasuk juga ini bagian daripada membantu pemerintah. Membantu pemerintah. Ya, dalam mengurangi pengangguran. Baik, pemirsa, bincang-bincang kita terkait peluang bisnis dari ramuan tradisional akan kita lanjutkan sesaat lagi. Dialog khusus menghadirkan narasumber yang ahli di bidangnya. Wisatawan Malaysia yang non orang Johor juga salah satu tujuannya Johor ini. Dinas Pariwisata Kabupaten Karimun itu mempunyai target. Adanya kolaborasi, artinya tanpa ada kolaborasi harus berjalan sendiri, apalagi di unsur pemerintah. Jadi usia batu yang ada di Natuna itu sampai 188 juta tahun yang lalu. DPRD Kota Batam bersama pemerintah Kota Batam menjadi tanggung jawab kita bersama. Jadi KPP ini lahir, makanya namanya juga Kaukus. Ya, Kaukus itu sebenarnya organisasi yang sifatnya temporer. Menyoroti tema menarik dan isu terkini yang terjadi di Kepulauan Riau. Senin sampai dengan Sabtu pukul 3 sore hingga 4 sore
waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Expose Kepri, program yang dirancang untuk memberikan sorotan khusus pada berita dan informasi dari berbagai sektor. Kedatangan Duta Besar India ini disambut oleh Kepala Dinas Pariwisata Kepulauan Riau. Usai ditambahkan sebagai Datuk Sri Satria Bijaya Negara, Panglima TNI Jenderal Agus Subianto menyempatkan diri mengunjungi Pulau Penyengat. Dengan tujuan terjadi peningkatan kerjasama khususnya di sektor pariwisata dan perdagangan yang saling menguntungkan antara kedua belah pihak. Padan Karya Foundation 2 hadir dengan konsep yang begitu ceria dan kental dengan nuansa budaya Indonesia. Nongsa Resort Batam, yang merupakan gabungan beberapa resort yang berada di kawasan Nongsa Batam, menggelar acara Appreciation Night di Turi Beach Resort. Salah satu rumah sakit terkemuka di Cina yang dikenal dengan teknologi canggih dan metode pengobatan inovatifnya, secara resmi membuka kantor perwakilan di Batam. Program yang memiliki relevansi tinggi dengan masyarakat Kepri. Expose Kepri hadir setiap minggu keempat, pukul 14.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Batam TV, Inspirasi Kepri. Temukan pesona alam yang memukau, petualangan seru, dan kuliner lezat yang hanya ada di Batam. Dari aktivitas air yang mendebarkan, hingga destinasi wisata yang memanjakan mata, Batam punya semuanya. Jelajahi ikon-ikon kota yang mempesona dan rasakan kehangatan budaya lokal. Dan jangan lewatkan sajian kuliner Batam yang menggugah selera, dari seafood segar hingga hidangan tradisional yang autentik. Belanja puas di pusat perbelanjaan modern yang lengkap dan nyaman. Batam, destinasi sempurna untuk liburan yang tak terlupakan. Saksikan program Amazing Batam, program yang memberikan edukasi kebudayaan, wisata religi, dan destinasi wisata yang ada di kota Batam hanya di Batam TV. Amazing Batam, enjoy the new city. Tayang setiap hari hanya di Batam Televisi. Amazing Batam, enjoy the new city. Ya, baik, bisa Batam TV, kita kembali lagi berbincang terkait peluang bisnis dan ramuan tradisional di Kota Batam. Masih bersama Bapak Henry dan juga Pak Dedi. Dan kita masuk di segmen ketiga dan merupakan segmen terakhir. Dan kita akan bahas sedikit mengenai, mungkin saya ke Pak Dedi dulu, Pak. Ini kan bisnis jamu tradisional Bu Erna. Mungkin ada pesaing-pesaing tersendiri ya di Kota Batam sini, Pak, dengan produk yang serupa, Pak. Gimana menghadapi persaingan, Pak? Gitu. Cukup banyak sih memang. Cukup banyak orang pedagang jamu ini banyak di Batam. Dan kita sih fair aja sih, tidak masalah Pak ya, karena memang rezeki tidak Allah yang mengatur. Bahkan kita ada komunitasnya sendiri. Ada komunitas sendiri. Antara pedagang jamu ini. Artinya berkolaborasi, Pak. Pesaing itu kita berkolaborasi gitu ya. Saling mengenal. Jadi kita berdagang ya masing-masing dan juga Allah yang mengatur. Tidak ada, walaupun ya namanya pesaing, memang kita ikhlaskan aja. Artinya bersaing secara sehat, tetap saling support, Pak ya. Nah itu kalau ada komunitas sendiri Bapak bilang itu nggak ada agenda tertentu nggak setiap bulan atau apa seperti apa? Itu yang lebih istri saya sih. Tapi ada agendanya, Pak. Ada agenda tertentu. Baru ini tuh mengadakan apa kemarinnya? Tapi ada pertemuan rutin, Pak ya. Iya. Baik. Nah, kalau saya ke Pak Henry, Pak. Kalau kita melihat peluang bisnis, Pak, dari bisnis ramuan tradisional ini ke depannya, mungkin dalam 5 tahun ke depan, mungkin peluangnya seperti apa, Pak? Kalau bisa Bapak lihat sedikit ke depan gitu, Pak. Baik, saya yakin memang saat ini para masyarakat itu lebih arahnya sudah mengarah ke herbal. Nanti lebih peduli kesehatan juga. Peduli kesehatan. Seperti disampaikan oleh Pak Dedi tadi bahwasanya yang minum herbal atau jamu ini bukan orang yang sakit, orang yang sehat.
Kalau dia sakit, minum obat. Jadi sekarang ini kan kita ketahui bahwasanya kalau kita sakit, berobat itu lebih mahal, ya kan? Tetapi kita menjaga kesehatan itu yang paling utama. Jadi terkait dengan ke depan, saya yakin minuman-minuman jamu, minuman-minuman herbal ini sudah semakin merayap, sudah semakin diketahui oleh masyarakat Kota Batam. Ini merupakan hal yang berfungsi bagi diri sendiri, harus mempertahankan imun melalui herbal-herbal ini. Baik, terima kasih Pak Hendy. Saya ke Pak Dedi lagi. Nah, Pak Dedi, ini kan sekarang produk-produknya seperti ini, yang bisa minum langsung. Mungkin kedepannya ada inovasi seperti apa, atau ada yang sudah dijalankan, Pak? Kita sih ada, sebenarnya sudah kita coba waktu itu, yang inovasinya tuh yang kering seperti ini Pak, salah satunya ya, Jaimera. Ini kan yang ekstrak. Ini bang baru juga, inovasi baru Pak ya? Ada tuh nanti kunyit ekstrak seperti ada yang digambar ini ya. Ini belum ada ya. Ada kunyit ekstrak, ada temulawak ekstrak. Cuma karena berhubung padatnya waktu saya, kadang saya nggak sempat buatnya Pak. Iya. Udah capek terkuras waktu kadang untuk produksi, udah banyak makan waktu. Jadi kita bisa seperti ini yang saat ini yang lebih kita pasarkan. Jadi udah berinovasi dari minuman jadi produk seperti ini Pak ya, seperti Jaimera ini kan serbuk. Siap seduh istilahnya. Tinggal minum. Dan ini mungkin bisa disimpan lama Pak ya. Tahun-tahun Pak. Baik. Nah, saya ke Pak Hendy lagi nih Pak. Apa nih Pak sarannya untuk pemula, mungkin pemula yang masuk di bidang produksi ramuan tradisional Kota Batam nih, untuk bisa bertahan seperti Pak Dedi ini Pak, gitu. Baik, ya, yang namanya pelaku usaha pemula tentu banyak tantangan-tantangan. Saya sampaikan bahwasanya tadi oleh Pak Dedi telah menginformasikan bahwa di sana ada komunitas bagi para pelaku usaha khusus minuman-minuman tradisional. Jadi saya sarankan bagi para pelaku usaha pemula, bergabunglah dengan senior-seniornya. Ambillah ilmu ya Pak ya. Ambillah ilmu, kemudian saling bertukar informasi, dan kepada senior-seniornya jangan pelit ya. Dengan ilmu yang tadi disampaikan bahwasanya rezeki itu Allah sudah atur. Jadi antara satu dengan yang lain itu tak akan mungkin tertukar rezeki yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, khusus untuk kualitas, ini memang betul-betul harus dijaga, higienisnya harus dijaga, kemudian terus berkoordinasi dengan dinas kesehatan yang berhubungan dengan alat-alat ataupun bahan baku yang betul-betul kita nyatakan mereka aman dari sisi kesehatannya. Kemudian yang ketiga, teruslah memperkenalkan produk-produk leluhur kita ini kepada masyarakat kita agar ini terus berkembang dan ini menjadi pilihan masyarakat untuk menikmati minuman sehat sebelum mereka sakit dan menjaga kesehatan. Itu dan ini asli dari Indonesia asli Pak ya. Dari Indonesia. Dan warisan dari leluhur nenek moyang kita sendiri Pak ya. Nah Pak Dedi nih sedikit Pak, apa nih rahasianya bisa bertahan sampai saat ini Pak gitu. Mungkin ini saran juga untuk generasi muda atau yang pemula yang baru memulai bisnis serupa Pak. Silakan Pak. Sebenarnya tidak ada rahasia khusus ya. Hanya kita sabar aja sebenarnya Pak. Jadi setiap orang pelaku usaha itu nggak ada jatuhnya, nggak jatuh pasti jatuh. Untuk dia naik pasti lebih baik jatuh daripada naiknya, seperti kita rasakan sebelumnya itu. Tapi karena kita cukup bersabar, kita coba 4 bulan ke pemasaran, itu bisa dibilang hanya balik modal aja Pak. Kita bersabar, terus saya yakin ini bakal laku, bakal bisa untuk mendongkrak ekonomi. Dan alhamdulillah sampai sekarang nyatanya memang terbukti. Yang penting sabar. Jadi usaha itu bukan berarti karena produknya, menurut saya sih ya. Apapun usahanya, kalau kita sabar, kita tekuni, insya Allah bakal jadi. Yakin juga Pak ya. Artinya nggak ada yang instan Pak ya. Nggak ada yang instan. Tapi untuk menjadi besar pemirsa itu nggak ada yang instan. Tapi harus melewati step by step Pak ya. Baik, terima kasih Pak untuk sarannya, dan terima kasih juga Pak Hendy untuk waktunya hari dan sudah berbagi dengan pemirsa Batam TV di rumah.
sama-sama kita berharap semoga industri atau industri ramuan tradisional di Kota Batam semakin berkembang, khususnya produk-produk dari resep dari leluhur kita ini semakin bisa bersaing dengan produk-produk modern yang ada saat ini. Pak Edi, ini jamu Bu Erna ini untuk proses produksinya itu seperti apa Pak? Mungkin prosesnya ya sedikit. Ini diawali dari kita mencuci itu pagi-pagi cara bekerja. Itu kita pakai air mesin cuci. Setelah itu karena sini penggunaan kita nggak pakai mesin itu Pak, kita pakai blender. Jadi terpaksa kerajang dulu. Seperti itu, baru nanti setelah itu jam 2 itu ada karyawan lain yang bekerja. Oh ganti shift gitu Pak. Ganti orang. Dia bekerja itu nanti sampai dia proses pemerasannya, penyaringannya, pemerasannya. Itu selesai nanti mungkin ya jam 5, jam 6 selesai. Nanti malam perebusannya jam 7. Jam 7 sampai jam 9. Tergantung ini produksi, kalau banyak mungkin agak lama sedikit. Berarti kalau untuk packagingnya itu kapan Pak? Itu pagi. Di pagi hari. Jam 9 malam itu udah selesai. Itu kita baru mulai pembotolannya itu jam 3 pagi Pak. Jam 3 pagi prosesnya itu. Nanti ada karyawan lagi yang lain yang untuk membotolnya ada 2 orang itu. Jam 3 pagi udah siap. Dan nanti jam 5 itu kan udah siap semua dikemas seperti ini. Nanti jam 5 Pak, selepas subuh itu karyawan datang yang untuk pemasarannya. Jadi proses setiap hari seperti itu Pak? Seperti itu setiap hari. Nah kalau untuk produk lain ini produksinya kapan? Nah kalau yang ini karena saat ini kita nggak banyak produksi Pak, jadi jarang-jarang ya. Kalau ada pesanan ataupun nanti ada bazar, nah kita boleh produksi. Kalau untuk pengawasan proses produksi sini Pak, itu udah pernah dari BPOM ya? Itu wewenang BPOM atau apa Pak? Mungkin ke Pak Henry? Baik, khusus untuk pengawasan itu Dinas Kesehatan. Dinas Kesehatan, ya kan? Karena yang mengeluarkan sertifikat SPPIRT itu adalah Dinas Kesehatan. Tetapi dengan banyaknya pelaku usaha yang berkaitan dengan minuman jamu ini, karena bukan hanya minuman jamu loh, kemudian minuman-minuman lain pun seperti soya, ataupun mungkin minuman teh tarik, ataupun sekarang berbagai macam minuman yang ada di botol itu di pasar sekarang kan. Kopi tarik kadang-kadang ya memang kemungkinan tenaga untuk turun langsung survei ke tempat-tempat pelaku usaha, tempat-tempat produksi ini memang sangat-sangat terbatas. Biasanya Dinas Kesehatan melakukan itu acak mereka akan lakukan, dan bekerja sama dengan kita juga, Dinas Koperasi dan Usaha Mikro. Kita juga memang tidak punya hak karena kita tidak memiliki ilmu untuk melihat higienitasnya, kemudian bagaimana mereka ini dinyatakan bersih segala macamnya, itu bukan di kita, itu adalah di kesehatan. Tapi paling tidak kita dalam rangka membina ataupun memberi saran ataupun memantau terkait dengan produksi, mungkin terkait dengan pemasaran. Nah kira-kira itu yang bisa kita lakukan. Ya kita berharap ya mudah-mudahan pelaku usaha yang ada di Kota Batam ini tertib lah di dalam memproduksi. Mereka harus punya legalitas. Minimal mereka sudah punya NIB, yaitu nomor izin berusaha. Kemudian kalau seandainya memang ini dipasarkan masyarakat, mereka harus punya sertifikat halal. Itu masukan-masukan yang kami sampaikan. Nah, mungkin ke Pak Dedi sedikit. Mungkin kalau produk seperti ini bisa dipesan dalam jumlah partai besar nggak Pak? Mungkin dalam 1 hari gitu. Mungkin untuk acara tertentu atau event tertentu. Bisa. Kalau mau pesan itu bisa di mana Pak gitu? Mungkin via WhatsApp atau dari Instagram bisa gitu. Iya, WhatsApp biasanya. WhatsApp. Iya. Karena di sini ada nomor teleponnya di sini. Oh, di sini ada di kemasan. Berarti bisa kalau mungkin ada mau pesanan dalam jumlah besar, ini bisa langsung ke nomor WhatsApp yang tertera di produk kunyit asam sirih Bu Erna ya. Iya. Baik. Mungkin sedikit Pak sarannya terakhirnya Pak. Baik. Saya dapat sampaikan saran yang pertama khusus untuk pelaku usaha senior ini. Ini yang sudah punya komunitas tadi. Ya. Saya sampaikan bahwasanya saling bertukar informasi lah, saling memberi saran lah kepada
teman-teman satu profesi, maksudnya itu satu usaha yang sama. Jadi kalau seandainya yang berhubungan dengan rezeki, saya sampaikan ini memang Tuhan yang atur. Allah Subhanahu wa taala telah menyampaikan bahwasanya yang namanya rezeki manusia itu tidak akan tertukar. Itu yang pertama. Kemudian khusus untuk pelaku usaha pemula. Untuk pelaku usaha pemula ya memang yang namanya kita melakukan usaha memang tidak langsung jadi. Memang ada jatuh bangunnya seperti yang disampaikan oleh Pak Didi. Yakin dan percaya bahwasanya usaha yang kita mulai itu memang tidak menutup kemungkinan bisa balik modal atau mungkin malah merugi. Tetapi itulah tantangan, itulah pelajaran bagi kita. Kita evaluasi di mana salahnya, berkoordinasilah dengan senior-senior di dalam komunitas tadi. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, yang berhubungan dengan kualitas, ini mohon betul-betul dijaga. Seperti disampaikan oleh Pak Dedi tadi, bahwasanya ukurannya, kemudian takarannya di dalam membuat suatu botol itu sudah dibuat. Ya mungkin menggunakan timbangan segala macam untuk menghasilkan sekian liter misalnya. Ya, jadi jangan sampai hari ini ya mungkin kurang asam misalkan, besok misalkan terlalu manis misalkan. Ya karena jamu ini memang pada dasarnya kalau bagi anak-anak muda ini jamu ini dikatanya itu tidak enak. Karena jamu ini asosiasinya pahit gitu kan. Pahit, ya. Tapi saya belum merasakan ini mungkin kunyit asam. Ya mungkin ada asam-asamnya, ada manis-manisnya. Ya mudah-mudahan usaha yang dilakukan oleh para pelaku usaha yang berhubungan dengan jamu tradisional ini semakin meningkat. Saya berharap kalau seandainya semakin besar, semakin meningkat, tentunya semakin meningkatkan kesejahteraan keluarga. Kalau keluarga sejahtera, berarti daerah juga tentu sejahtera sampai ke tingkat nasional. Ini kita harapkan. Makanya pemerintah pusat menginginkan usaha terus berkembang sehingga UMKM naik kelas. Terima kasih. Ya baik Pak Hendri, terima kasih untuk waktunya hari ini dan sudah berbagi panjang lebar tadi dengan pemirsa di rumah, dan juga Pak Dedi terima kasih juga untuk waktunya dan sudah menginspirasi nih pemirsa di rumah terkait mungkin masih besarnya peluang untuk bisnis ramuan tradisional di Kota Batam seperti yang Pak Hendri juga tadi bilang. Ini cukup menjanjikan, apalagi 5 tahun ke depan bisa bersaing dengan produk-produk modern lainnya di Kota Batam sendiri Pak, karena peminatnya juga banyak ya. Baik, terima kasih sekali lagi pemirsa, terima kasih juga atas perhatiannya. Saya Herman Syari pamit dari hadapan Anda. Selamat menyaksikan acara kami selanjutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Batam TV, inspirasi Kepri.